Saudara dan saudari yang terkasih, apakah hidupmu hanya tentang meminta dan mengeluh? Saatnya kita berbalik, bersyukur, dan mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Karena tanpa Dia, kita hanyalah debu yang hilang arah. Berhentilah sejenak dan tanyakan dalam hati kita, apakah kita benar-benar mendekat kepadanya, atau hanya datang saat kita butuh? Tuhan rindu hati yang tulus, bukan sekedar permintaan. Mari kita merenungkan bersama, apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Dia Sang Pencipta. Kebiasaan yang pertama yaitu berdoa. Berdoa bukan sekedar rutinitas tetapi sebuah napas rohani yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita sering terjebak dalam doa yang hanya berisi permintaan, tetapi sesungguhnya doa adalah ruang untuk membangun hubungan yang dalam dengannya. Tuhan rindu kita berbicara kepadanya dengan hati yang tulus, di setiap waktu, pagi, siang, dan malam. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya, doa bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi harus menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidup kita. Saat kita meluangkan waktu untuk berdoa dengan penuh iman dan ketulusan, kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dua, menyanyikan lagu pujian. Pujian adalah senjata rohani yang dapat mengubah suasana hati dan menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian, kita bukan hanya menyuarakan lirik indah, tetapi kita sedang memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dalam setiap bait pujian, iman kita dikuatkan, hati kita disegarkan, dan kita diingatkan akan kebesaran-Nya. Musik rohani yang kita dengarkan atau nyanyikan bisa menjadi alat untuk memperkuat iman kita, mengalihkan fokus kita dari masalah kepada kebesaran Tuhan, dan membawa kita lebih dekat kepadanya dalam setiap momen kehidupan. Tiga, meditasi dan kontemplasi. Di dunia yang penuh dengan kesibukan dan distraksi, kita sering kehilangan momen untuk benar-benar merenungkan firman Tuhan dan kebesaran-Nya. Meditasi rohani bukan sekedar duduk diam, tetapi meluangkan waktu untuk mendalami kasih dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saat kita bermeditasi atas firman Tuhan, kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara, mengarahkan, dan menuntun langkah kita. Anda bisa menerapkan langkah-langkah praktis untuk meditasi rohani seperti berikut. 1. Temukan tempat yang tenang. Carilah tempat yang bebas dari gangguan, di mana kamu bisa duduk dengan tenang dan fokus kepada Tuhan. Matikan ponsel atau hal-hal yang bisa mengalihkan perhatianmu. 2. Mulailah dengan doa singkat. Berdoalah memohon bimbingan Roh Kudus agar hatimu terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Mintanya untuk berbicara melalui firman yang akan kamu renungkan. 3. Baca firman Tuhan dengan perlahan. Pilih satu ayat atau bagian Alkitab dan bacalah dengan perlahan. Resapi setiap kata dan maknanya. Misalnya, Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 4. Renungkan maknanya dalam hidupmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini? Bagaimana aku bisa menerapkannya dalam kehidupanku sehari-hari? 5. Tulis dalam jurnal. Catat pemikiran dan perasaan yang muncul selama meditasi. Tulis apa yang kamu pelajari dan bagaimana kamu ingin bertumbuh dalam iman. 6. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Setelah merenungkan firman, diamlah sejenak dan izinkan Tuhan berbicara di dalam hatimu.
Terkadang jawabannya datang dalam keheningan. 7. Akhiri dengan ucapan syukur. Tutup sesi meditasi dengan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dan hikmat yang telah diberikannya. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara rutin, kita tidak hanya akan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi juga akan menemukan damai sejahtera yang sejati di dalamnya. Bagian 4. Melayani sesama. Melayani bukan hanya sekedar tugas, melainkan panggilan ilahi yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui tindakan nyata kepada sesama. Ketika kita melayani orang lain, kita sedang memperlihatkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melayani tidak selalu berarti hal-hal besar atau spektakuler. Terkadang pelayanan sejati ditemukan dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih yang tulus, menolong mereka yang kesulitan, menghibur yang berduka, atau sekedar memberikan telinga untuk mendengarkan seseorang. Dalam melayani, kita belajar untuk mengesampingkan ego dan memberikan diri sepenuhnya bagi tujuan Tuhan. Pelayanan juga merupakan cara kita menghidupi iman kita. Yakobus 2 ayat 26 menegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dengan melayani, kita menunjukkan bahwa iman kita bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan sebuah gaya hidup yang berdampak bagi dunia. Lima, menghadiri kebaktian gereja. Gereja adalah tempat di mana iman kita dikuatkan dan jiwa kita diperlengkapi untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri dalam perjalanan iman ini, melainkan sebagai bagian dari tubuh Kristus yang saling mendukung dan membangun. Ibrani 10 ayat 25 menasihati kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Kehadiran kita di gereja bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kesempatan untuk mengalami hadirat Tuhan bersama saudara seiman. Melalui ibadah, kita menerima pengajaran firman Tuhan yang membangun, memujinya dalam kebersamaan, dan mendapatkan kekuatan dalam komunitas yang mengasihi. Ketika kita menjadikan kebaktian gereja sebagai prioritas, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa Dia adalah pusat dalam hidup kita. Kehadiran kita dalam persekutuan gereja juga menjadi kesaksian bagi orang lain, bahwa kita adalah bagian dari keluarga Tuhan yang lebih besar dan siap untuk bertumbuh bersama. Enam, membaca buku rohani. Membaca buku rohani adalah salah satu cara efektif untuk memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Buku-buku yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang penuh hikmat bisa memberikan wawasan baru, memperkuat iman kita, dan memberi dorongan rohani saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Amsal 4 ayat 7 berkata, hikmat adalah hal yang paling utama, sebab itu perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Membaca buku rohani membuka wawasan kita terhadap hikmat yang Tuhan berikan melalui pengalaman dan pengajaran orang lain. Selain Alkitab, buku rohani dapat menjadi alat untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam, memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat karakter rohani kita. Dengan membaca, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkaya hati kita dengan nilai-nilai kebenaran yang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. 7.
Bersyukur. Bersyukur adalah kunci untuk mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk bersyukur, kita melihat hidup ini dari perspektif yang berbeda, perspektif ilahi. Tuhan menghendaki kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena di dalam ucapan syukur, terdapat kekuatan untuk menghadapi setiap musim kehidupan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Namun bersyukur bukanlah hal yang selalu mudah, terutama di saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Dunia mengajarkan kita untuk selalu mengejar apa yang belum kita miliki, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai setiap hal yang telah diberikan. Bersyukur bukan berarti kita menutup mata terhadap kesulitan, tetapi kita memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita bersyukur, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Kita menjadi lebih peka terhadap berkat-berkat kecil yang sering terlewatkan dan lebih kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Bersyukur juga adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan, karena kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal darinya dan untuk kemuliaan-Nya. Dan bagian yang terakhir adalah menghindari dosa. Menghindari dosa adalah langkah penting dalam perjalanan iman kita. Dunia dipenuhi dengan godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita harus terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dosa seringkali masuk ke dalam hidup kita melalui hal-hal kecil yang terlihat tidak berbahaya, namun seiring waktu dapat menjauhkan hati kita dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga dan bersandar pada kekuatan Tuhan untuk menghindari setiap jerat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Menghindari dosa bukan hanya tentang menjauhi perbuatan yang salah, tetapi juga tentang memperbarui pola pikir dan hati kita agar selaras dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Ketika kita hidup dalam kekudusan, kita membuka jalan bagi berkat Tuhan untuk mengalir dalam hidup kita. Tuhan ingin kita hidup sebagai terang dunia, menunjukkan kasih dan kebenaran-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidup dekat dengan Tuhan adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan ketulusan hati. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk berdoa, bersyukur, melayani, dan menjauhi dosa akan membawa kita lebih dekat kepada hadirat-Nya yang kudus. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kesibukan dunia menjauhkan kita dari hal-hal yang kekal. Tuhan selalu menanti kita dengan tangan terbuka, siap untuk memimpin dan membimbing kita di setiap langkah. Ingatlah janji dalam Yakobus 4 ayat 8, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Mari kita jadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, mempersembahkan waktu, hati, dan pikiran kita untuk mengenal-Nya lebih dalam lagi. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, kita tidak hanya akan mengalami berkat-Nya, tetapi juga menjadi alat-Nya untuk memberkati dunia di sekitar kita.